Ya tinggal sekarang pemerintah ini mau diapa gitu. Tadi kemarin saya juga bicara banyak dan saya lihat presiden terpilih sangat paham sekarang karena dari waktu ke waktu di brief oleh para timnya. Dan kita diskusi memang source of revenue negara ini banyak, tidak efisien. Ya saya jelaskan mengenai Simbara, batu bara. Sekarang dampaknya penerimaan negara naik. Cortex betul dibuat oleh keuangan sekarang mulai transfer dia punya data-data kepada Cortex ini. Tapi kan Cortex ini harus apa yang diambil? Sampaikan Pak Presiden, itu KLHK misalnya. Itu kita belum punya data lengkap mengenai luasan kelapa sawit itu, siapa pemiliknya dan seterusnya, dan belum bicara downstreamingnya. Dan hasil audit dari BPKP kita bisa dapat berapa 274 triliun rupiah di situ. Dan saya bilang data itu tidak ada karena banyak diproteksi sehingga kita nggak bisa mengambil pajak. Gitu. Terus saya bilang Firman ini aja yang sudah 2 tahun ngerjakan Pak Presiden. Ya, kasih aja kesempatan 6 bulan, suruh dia mendatangkan semua dengan BPKP terintegrasi. Karena saya bilang 10 tahun saya jadi Menko, saya rasakan di situ susahnya. Banyak sekali peraturan-peraturan kita yang satu sama lain itu saling mengikat dan itu harus diharmonisasi dan itu harus ada keberanian. Presiden langsung bilang, "Bang, kita lakuin aja." Kita lakuin aja. Saya bilang, ya kalau Presiden kasih arahan begitu, lakukan. Ini Firman, saya bilang kasih 6 bulan dia mengkolek data, data itu nanti sumber daripada pajakan kita. Presiden Prabowo malah bilang, "Man, 3 bulan ya." Saya bilang, 3 bulan. Saya tanya Firman, "Man, bisa nggak kamu 3 bulan?" Datanya sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal nanti saya bilang, Pak Presiden, tim dari BPKP, dari Kejaksaan, dari ya sama-sama aja ngambil datanya itu. Kita tidak ingin memusuhin siapa-siapa. Saya bilang Pak Presiden, ya diputihkan aja. Tapi after pemutihan, dia harus comply terhadap ketentuan yang berlaku. Ya kalau tidak, ya kita sita aja. Ya, saya bilang, Pak, dibiarkan jadi milik negara ada 1,2 juta hektar lahan kelapa sawit itu yang tak jelas. Itu kalau dibayangkan, berhitung Presiden tuh ngerti betul angka. Dia bilang 5.000, dia bilang, "Bang, $5,000 hektar." Jadi kalau tadi dia punya berapa tadi Man? Dia punya berapa? 25 billion. Only from the palm oil we can collect Bang 25 billion US dollars. Simple Pak Bur. Jadi nggak usah jauh-jauh. Itu fakta 2 tahun kami sudah ngerjain itu. Dan saya bilang tinggal kita ambil data. Jadi bagaimana ya ganti orangnya Pak? Cari orang yang hatinya baik, yang bisa ngerti angka dan tidak bisa disogok-sogok. Simple said. Jadi kita bikin tadi timah itu kita sudah bikin Simbara, sekarang dalam proses, itu kemarin berapa triliun? 36 triliun Pak dari situ. Jadi selama ini, sementara saya agak terlambat Simbarain, harusnya 6 bulan lalu, tapi banyak sekali yang kita kerjain jadi belum jalan, ya baru 2 bulan yang lalu kita mulai masuk Simbara. Kita masukkan Simbara nanti untuk batu bara, kita masukkan Simbara ini untuk tadi palm oil, kita masukkan untuk timah, kita masukkan tadi. Pak Presiden, saya bilang BPKP itu is a very powerful institution. That's your tools. You can audit by undang-undang apa saja. Dengan audit itu Pak Bur, nggak ada yang bisa lari. That's yang saya lakukan bertahun-tahun yaitu. Nggak ada yang bisa men-challenge saya karena basisnya data. Basisnya data, nggak bisa. Jadi sebenarnya negeri kita ini super kaya dan saya senang sekali Presiden terpilih sangat paham itu dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Saya hanya bilang Pak Presiden jangan terlalu cepat juga ini, kita tidak ingin ada, ya kita bisa narik benang ini tanpa ya rusuh kiri kanan lah gitu. Tetapi Bang sita aja. Saya bilang tenang Pak, kita bisa mainkan Pak, ini suruh anak-anak muda ini yang ngerjain lah. Jadi yang ngerjain itu seperti si Firman dan si Rahmat, Seto dan segala macam, biar aja mereka kerja. They understand numbers. Dulu pejabat-pejabat di negara itu banyak tidak ngerti angka. Sekarang mereka sangat paham dengan angka. Dan itu yang membuat kita sebenarnya berunding dengan mana-mana saja, itu juga bisa jalan.
Misalnya kami berunding dengan Singapura mengenai ekspor listrik, green energy. Itu Rahmat menyelesaikan, kita langsung tanda tangan. Itu mereka bongkok-bongkok datang ke saya, dia bilang, Minister Luhut, your team is a world class team. Dia bilang, saya bilang yes, they have not only world class team, but they have also have a good heart. Nobody can bribe them. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat, saya punya harapan atau keyakinan pemerintah yang akan datang ini akan bisa take off dengan cepat. Karena quick win yang ada di depan beliau, dan kemarin beliau kami kasih semua tertulis dan di diskusi, yang briefnya Pak Prabowo bukan saya. Ini Firman, si Seto, si Nando bicara family office, family business, anak-anak muda yang brief. Terus beliau tanya saya, ini lah saya kerja semua selama ini Pak Presiden, ya mereka ini, they understand numbers, ya they understand very much numbers. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya merasa optimis, sangat optimis bahwa kita akan maju lebih cepat. Saya kan kepala staf presiden waktu zamannya Pak Jokowi tahun 2014. Kita tuh hampir 1,5 tahun shadow boxing. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak ada handover sama sekali dari previous administration. Not at all, zero. Saya kepala staf presiden. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan. Sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol. Ya, tidak mulai dari nol. Dan Presiden Jokowi selalu ingat saya, Pak Luhut sama Mas Prabowo tetap komunikasi ya. Baik Pak Presiden. Gitu. Dan kita share data-data kami, kalau beliau perlu kita dipanggil, kalau ya saya yang minta waktu dan seterusnya. Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo itu berjalan dengan baik, dengan Firman, semua kita share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi dengan begitu Pak Presiden terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang aku lantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik, terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau membuat programnya. Jadi saya bilang, nanti kami siapin Pak ini semua, nanti dengan kami koordinasikan dengan timnya Bapak, ya biar semua bisa jalan. Jadi saya ingin sampaikan Pak,